Bismillah, baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bab 4 tentang induksi elektromagnetik atau pada LKS ditulis induksi Faraday. Nah, yang pertama bagian A yang kita bahas itu adalah flux magnet. Nah, flux magnet ini adalah garis-garis gaya magnet yang keluar pada bidang. Nah, simbolnya ini flux magnet adalah Pi. Ini Pi besar ya. Pi rumusnya B medan magnet dikalikan dengan luas penampang dikali dengan cos theta. Jadi ini sudut yang dibentuk pada saat garis magnetnya itu keluar dari bidang. Keterangannya bisa kamu lihat di LKS atau modul. Nah, bagian B itu hukum Faraday. Jadi ada bunyi hukumnya ya, bisa kamu lihat di LKS. Di modul Ibu tidak tuliskan. Nah, persamaannya atau rumusnya itu disimbolkan dengan E terbalik. Ini GGL induksi ya. Nah, GGL itu adalah beda potensial di ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Itu GGL, gaya gerak listrik. Kalau GGL induksi, ini GGL induksi ya. GGL induksi itu adalah beda potensial yang terjadi di ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Nah, itu perbedaannya. Kalau GGL saja itu adalah beda potensial di ujung-ujung penghantar atau istilahnya kutub positif dan kutub negatif pada baterai, contohnya seperti itu. Kalau GGL induksi itu adalah beda potensial yang terjadi akibat atau karena pengaruh induksi elektromagnetik ya. Nah, induksi elektromagnetik atau GGL induksi ini dituliskan minus N. N ini jumlah lilitan atau jumlah kumparan dikalikan dengan delta flux magnet, ini flux magnet kan, dibagi delta T atau waktu. Ini tanda minusnya tidak berpengaruh ya. Jadi cuma menandakan bahwa tidak searah dengan terjadinya perubahan itu. Nah, untuk keterangannya bisa juga kamu lihat di modul atau di LKS. Lanjut yang bagian C, hukum Lenz. Itu memiliki persamaan GGL sama dengan medan magnet dikalikan dengan L atau panjangnya. Kemudian V ini adalah kecepatannya. Bedakan kalau Ibu tulis V besar seperti ini volt. Kalau ada ujung-ujung seperti ini berarti ini adalah kecepatan. Dikalikan dengan sin theta. Nah, terkadang di buku itu hanya menuliskan BLV. Bisa juga karena kebanyakan soal itu sin tetanya itu bernilai 90. Jadi kalau sin 90 sama dengan 1. Jadi tidak perlu dituliskan. Ada beberapa buku yang tidak menuliskan sin tetanya. Tapi ini Ibu tuliskan secara menyeluruh supaya kamu tahu bagaimana aslinya. Hukum Lenz dan hukum Faraday ini memiliki bunyi hukum masing-masing ya. Bisa kamu lihat nanti di LKS. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan berikan contoh soal tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Baik, ini ada 2 soal. Ibu ambil soal dari buku LKS halaman 79-nya. Yang soal pertama ini adalah contoh soal untuk hukum Faraday. Dan yang kedua ini adalah soal untuk hukum Lenz. Nah, nomor 1, sebuah penghantar berupa kumparan dengan jumlah lilitan 30 digerakkan menjauhi medan magnet. Jika kekuatan induksi medan magnet berkurang sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 Tesla selama 0,5 sekon, hitunglah GGL induksi antara ujung-ujung penghantar. Jadi jelas ya, jumlah lilitannya ini 30. Ya, 30.
Kemudian kekuatan induksi medan magnet. Kekuatan induksi medan magnet ini sama juga dengan flux magnet. Nih, ini kan flux, lambangnya flux magnet. Flux magnet ya, B itu medan magnet atau flux magnet. Itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 Tesla selama 0,5 sekon. Kalau sekon berarti waktu. Ini T-nya T kecil ya, bukan T besar. 0,5 sekon. Yang ditanyakan adalah GGL induksi. Rumusnya ini ya, sudah ada memang minusnya. Nah, minus N, masukkan nanti nilai N 30. Delta flux magnet itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Dan delta T waktu. Ini sudah benar ya, T-nya T kecil. 0,5 sekon. Kali-kali bagi, nah menghasilkan nilainya 0,12 volt. Saya. Nah, yang kedua. Ini ada sebuah batangnya ini ya, ini yang panjang nih. Ini adalah sebuah batang, cuma digambarkan agak tipis ya, seperti garis saja. Batang AB sepanjang 20 cm digerakkan dalam medan magnet. Jadi ini adalah rangkaian yang memiliki medan magnet. Jika hambatan rangkaian 4 ohm, ini 4 ohm ya, yang belum Ibu ubahkan itu di sini masih tertulis W. Hambatan itu satuannya ohm. Dan medan magnet sebesar 0,2 Tesla. Tentukan GGL induksi dan yang B besar dan arah arus pada batang AB. Nah, perhatikan ya. Ini ada hambatannya ini sebesar 4 ohm. Sedangkan ini meter per sekon adalah kecepatan V kecepatan. Jadi ada nilai kecepatannya ya. Nanti kita gunakan. Nah, ini sudah dituliskan. Diketahui panjangnya 20 cm. Ini dia ubah ke meter. Dan kecepatannya 4 meter per sekon kan. Kemudian hambatannya tadi ini nilainya itu 4 ohm. Ini sudah benar, dia sudah ubah. Dan medan magnet itu sebesar 0,2 Tesla. Nih ya. Nah, yang pertama yang A ditanyakan GGL induksi, yang B adalah arus induksinya. Hukum Lenz, rumusnya itu GGL sama dengan minus BLV. Nah, seperti ini, dia tidak tuliskan sin tetanya. Kenapa? Karena ini digerakkan batangnya itu 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat nih sudutnya, siku-sikunya. Jadi sin 90 itu sama dengan 1, makanya sama saja. Dia tuliskan tidak ada, tapi ada sebenarnya ya. Nah, kita masukkan nilai B-nya 0,2 Tesla, L-nya 0,2 meter, dan V-nya kecepatannya 4 meter per sekon. Kalikan dapat nilainya sebesar minus 0,16. Jadi minus ini tidak berpengaruh ya, cuma menandakan bahwa arahnya itu berlawanan dengan penyebabnya. Nah, yang B induksi. Kuat arus induksi. Berarti GGL induksi dibagikan dengan R, sama juga dengan rumus hukum Ohm kemarin. I kan sama dengan V per R. Karena di sini GGL induksi itu sama juga satuannya dengan tegangan, makanya mereka bisa disamakan persamaannya ya. Bisa disamakan rumusnya maksudnya. GGL induksi tadi nilainya 0,16 bagi 4. Karena Ibu bilang tadi ini tanda minus tidak berpengaruh, maka kalau digunakan di sini tidak perlu pakai arah. Bagi hasilnya sama dengan
Nah, ini jelas ya, karena batang digerakkan ke kiri tadi. Kenapa ke kiri ini? Gerakan ke kiri, kecepatannya kan ke kiri, arahnya ada tanda panah. Nah, ini kaidah tangan kanan sudah Ibu jelaskan di video yang Ibu berikan linknya. Oke, bisa dipahami. Sekian penjelasan hukum Faraday atau induksi Faraday saat ini.